Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang studi kelayakan bisnis, aspek keuangan, usulan bisnis Xavier Clutch. Di sini kami beranggotakan yang pertama Fani Novarinta Herlanda, yang kedua yaitu Miftahul Jannah, yang ketiga Rosi Dwi Puspita Ningrum, yang keempat Uhibatun Uktia, dan yang terakhir yaitu Vivi Lufiana. Untuk pendanaan, sumber dan penggunaan dana, kita menggunakan dana pribadi dan juga dana investor. Untuk kebutuhan dana investasi awal, kami yaitu sebesar 350 juta. Ini yaitu laporan laba rugi tahun 2021 sampai 2024. Untuk tahun 2021 pendapatan yaitu 198 juta, biaya operasi 89 juta, laba kotor 109 juta, biaya penyusutan aset tetap 7 juta, laba sebelum pajak 102 juta, untuk pajaknya 0%, laba rugi setelah pajak yaitu 102 juta. Untuk tahun 2022, pendapatannya yaitu 207 juta, biaya operasional 96 juta 500, laba kotor 110 juta 500, biaya penyusutan aset tetap 7 juta, laba sebelum pajak yaitu 103 juta 500 ribu, pajaknya 0%, laba rugi setelah pajak sebesar 103 juta 500. Tahun 2023, pendapatan kami yaitu 226 juta, biaya operasional 90 juta 400, laba kotor 135 juta 600, biaya penyusutan aset tetap sebesar 7 juta, laba sebelum pajak 128 juta 600, pajaknya 0%, laba rugi setelah pajak yaitu 128 juta 600. Untuk tahun 2024, pendapatan kami sebesar 249 juta, biaya operasional sebesar 98 juta 600, laba kotor sebesar 150 juta 400, biaya penyusutan aset tetap sebesar 7 juta, laba sebelum pajak 143 juta 400, pajaknya 0%, laba rugi setelah pajak 143 juta 400. Selanjutnya, untuk perhitungan cash flow pada tahun 2021 sampai 2024, di mana perhitungan 2021 earning after tax sejumlah 102 juta, depresiasi sebesar 87 juta 500 ribu, untuk cash flow 189 juta 500 ribu. Pada tahun 2022, earning after tax sebesar 103 juta 500 ribu, untuk depresiasi 87 juta 500 ribu, dan cash flow sebesar 191 juta. Pada tahun 2023, earning after tax didapatkan sebesar 128 juta 600 ribu, untuk depresiasi sendiri 87 juta 500 ribu, dan cash flow sebesar 216 juta 100 ribu. Yang terakhir, pada tahun 2024, earning after tax didapatkan sebesar 143 juta 400 ribu, dan depresiasi 87 juta 500 ribu, dan cash flow sebesar 230 juta 900 ribu. Selanjutnya, biaya modal di sini didasarkan pada tingkat keuntungan, di mana yang pertama biaya modal kita sebesar 57%, sedangkan keuntungan sebesar 43% dari modal tersebut. Untuk selanjutnya, analisis kelayakan bisnis akan dijelaskan oleh teman kami. Untuk selanjutnya yaitu analisa kelayakan bisnis. Di sini terdapat perhitungan net present value, di mana perhitungan tersebut diambil dari total proses setiap tahunnya. Di tahun 2021 terdapat hasil proses sebesar 189 juta 500 ribu yang akan dikalikan dengan diskon faktor sebesar 43%,
dengan hasil 0,69 sekian dan total present value bersihnya sebesar Rp132.517.482. Tahun selanjutnya yaitu 2022 dengan total proses sebesar 191 juta dikalikan dengan diskon faktor sebesar 43% dengan total sebesar 0,48 sekian dan hasil present value bersih sebesar Rp93.403.100. Untuk tahun 2023 total proses sebesar Rp216.100.000 dikalikan dengan diskon faktor sebesar 43% dengan hasil 0,34 sekian dan total present value bersihnya sebesar Rp73.900.377. Dan tahun terakhir yaitu 2024 dengan total proses sebesar Rp230.900.000 dikalikan dengan diskon faktor sebesar 43% dengan hasil 0,23% dan total present value bersihnya sebesar Rp5.517.887. Di sini present value bersihnya di total sebesar Rp355.38.846 dengan net investment sebesar 350 juta yang akan dikurangi dengan total net present value sebesar Rp5.038.846. Artinya usaha ini layak untuk dijalankan karena net present value lebih dari 0. Untuk perhitungan profitabilitas indeks, di sini menggunakan rumus profitabilitas indeks sama dengan present value proses per present value investasi, yaitu Rp355.038.846 per 350 juta dengan total 1,0144. Jadi usaha Sapphire Clutch ini layak untuk dijalankan karena profitabilitas indeks tersebut mendapatkan hasil 1,01144 lebih dari 1. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan payback period. Investasi dari usaha ini sebesar 350 juta di mana pada tahun 2021 pendapatan yang diperoleh yakni sebesar 189.500.000 sehingga hasil pengurangan dari 350 juta dikurangkan dengan 189.500.000 yakni mendapatkan hasil sebesar 160.500.000. Kemudian hasil dari pengurangan ini dibagi dengan 191 juta dikalikan 12 dan hasilnya yakni 10,683. Jadi payback period dari usaha ini adalah 1 tahun 11 bulan. Perhitungan IRR. Sebelum menghitung IRR, maka akan dihitung PV bersihnya. Cara menghitung PV bersihnya itu proses dikalikan DF. Nah, untuk DF-nya sendiri ada dua, yaitu 43% dan 53%. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Contohnya yang pertama 2021 yaitu proses 189.500.000 dikalikan 0,699300699, PV bersihnya 132.517.482. Nah, untuk perhitungan selanjutnya sama seperti perhitungan tersebut. Berikut ini cara perhitungan IRR. IRR sama dengan DFP plus PVP dibagi PVP dikurangi PVN dikalikan DFN dikurangi DVP sama dengan 43 plus 5.038.846 dibagi 5.038.846 dikurangi negatif 42.078.217 dikali 53 dikurangi 43 sama dengan 43,1%.
diperoleh IRR sebesar 43,1%, di mana nilai IRR lebih besar dari bunga yang diisyaratkan, maka invest dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.